Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Mengenal Diri Sendiri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eisimi Pilatul dan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Aliana Faristi. Perkenalkan, nama saya Jessica Nastasia Purnama. Perkenalkan, nama saya Neneng Mutiara Kamila. Nama saya Septiana Dwi Ningtyas. Nama saya Dewi Rahmatul Hasanah. Saya Resi Alfarisa. Mengenal diri sendiri. Mengenali diri sendiri sebagai bekal merancang masa depan. Langkah pertama dalam merancang masa depan adalah kamu harus mampu mengenali diri sendiri terlebih dahulu. Mengapa mengenali diri sendiri itu penting? Pengetahuan tentang diri sendiri atau self-knowledge adalah tentang memahami dan mengenali diri sendiri di mana kamu mampu mengetahui hal-hal tentang dirimu seperti preferensi, kelebihan, dan kelemahan. Karena begitu banyak waktu dalam hidup yang kamu habiskan untuk bekerja, jadi kamu harus aware ke depannya dan mengusahakan untuk menikmati pekerjaan yang kamu lakukan. Kenapa saya di sini? Apa yang membuat saya terpanggil? Apa yang membuat kehidupan terasa memuaskan yang benar-benar bisa saya banggakan. Jadi, mulai sekarang luangkan banyak waktu berkualitas untuk benar-benar mempertimbangkan dan memperjelas personal value-mu. Manfaat mengenal diri sendiri. Yang pertama, mengetahui kelebihan yang Anda miliki dan meningkatkannya. Yang kedua, mengetahui potensi-potensi diri yang ada pada diri dan mengoptimalkannya untuk kesuksesan Anda dalam karir dan kehidupan. Yang ketiga, menyadarkan diri sendiri bahwa Anda masih memiliki banyak kekurangan sehingga pantang untuk bersikap sombong dan merendahkan orang lain. Yang keempat, dapat mengetahui jenis pekerjaan apa yang paling cocok dengan kepribadian, karakter, sehingga dapat melakukan pekerjaan tersebut dengan bahagia. Yang kelima, dapat menempatkan diri dalam menjalin relasi dengan orang lain. Yang keenam, mengenali diri sendiri dapat membantu untuk berkompromi dengan diri sendiri dan orang lain dalam berbagai situasi. Yang ketujuh, mengenal kepribadian diri dan membantu Anda menerima dengan ikhlas segala kelebihan diri sendiri sekaligus menerima dan bertoleransi terhadap kelebihan dan kelemahan orang lain. Akibat tidak mengenal diri sendiri, yang pertama ada orang menganggap kita tidak berharga, yang kedua tidak bisa bersaing dengan banyak orang di masyarakat, yang ketiga cenderung berdiri dan akhirnya menjadi tidak berani bergaul di lingkungan, yang keempat jalan hidupnya hanya mengikuti alur hidup orang lain, yang kelima tidak bisa mandiri, dan yang terakhir ada tidak tahu kebutuhan diri sendiri. Cara mengenal diri sendiri, yang pertama tingkatkan self-awareness. Self-awareness adalah kemampuan seseorang dalam memahami, mengerti, dan menerima perasaan, pikiran, pengalaman, serta nilai pada diri sendiri. Yang kedua, rutin menulis jurnal. Menulis pikiran dan perasaan ke dalam jurnal pribadi adalah tools yang ampuh untuk membantumu mengenal diri sendiri lebih baik. Yang ketiga, latih self-compassion. Luangkan waktu untuk menghargai berapa banyak kerja keras yang kamu lakukan untuk sampai di sini dan merayakan pencapaianmu baik besar maupun kecil. Yang keempat, temukan blind spot atau kekurangan yang dimiliki. Feedback yang baik adalah salah satu cara tercepat dan paling efektif untuk menumbuhkan dan meningkatkan kualitas diri kita sendiri. Dan yang terakhir ada luangkan waktu untuk memperjelas personal value. Selanjutnya, berikut ada tokoh inspirasi yang dapat kita contoh. Yang pertama ada Nick Vujicic. Motivator ini lahir pada tahun 1982 dengan anggota tubuh yang tidak sempurna. Nick juga kerap mengalami diskriminasi yang buruk. Bahkan prasangka tersebut juga didapat dari ayahnya. Namun Nick berhasil membuktikan pada dirinya sendiri. Ia menulis beberapa buku untuk memberikan dukungan bagi orang-orang yang bernasib sama seperti dirinya. Semangat Nick yang tidak mudah menyerah, berdamai dengan keadaan. Yang kedua ada Stephen Hawking. Stephen Hawking mengidap sindrom yang membuat dirinya lumpuh dan fungsi gerak tubuhnya terganggu. Namun Stephen tidak patah semangat. Ia menuliskan dalam buku yang berjudul A Brief History of Time. Buku tersebut dapat membantu orang-orang untuk lebih memahami sains. Yang ketiga, Stevie Wonder.
Walaupun mengidap kebutaan, Stevie tetap dapat menciptakan lagu hits dari generasi ke generasi. Musiknya yang selalu laris di pasaran. Dan yang terakhir ada Anthony Robles. Anthony Robles adalah seorang pegulat disabilitas. Beliau memenangkan kejuaraan gulat ketika masih bersekolah. Selanjutnya ada pola hubungan jendela Johari. Ada ST yaitu saya tahu, STT saya tidak tahu, OT orang lain tahu, OTT orang lain tidak tahu. Yang pertama ada daerah pribadi terbuka, merupakan daerah jendela saya tahu dan orang lain tahu, yaitu orang dan orang lain mengenal dirinya. Ini adalah bagian diri yang menyajikan semua informasi, perilaku, sifat, perasaan, keinginan, motivasi, dan ide yang diketahui oleh diri pribadi dan orang lain. Pada keadaan hubungan seperti ini, terdapat keterbukaan, kesesuaian, dan sedikit alasan untuk bersikap defensif. Daerah ini merupakan daerah ideal yang mencerminkan kepribadian seseorang yang mau memberi dan menerima saran dan kritik dari orang lain, menggambarkan kepribadian yang terbuka. Yang kedua ada daerah pribadi buta, merupakan daerah saya tidak tahu dan orang lain tahu, di mana dalam situasi ini orang mengenal pribadi orang lain, tetapi tidak mengenal dirinya sendiri. Daerah ini mencerminkan kepribadian yang hanya mau mengkritik, tetapi tidak mau menerima saran atau kritik orang lain. Kepribadian yang keras kepala dan cenderung defensif. Yang ketiga ada daerah pribadi tersembunyi, merupakan daerah saya tahu dan orang lain tidak tahu, yaitu sesuatu mengenai diri pribadi yang diketahui oleh diri sendiri, disimpan untuk diri sendiri. Dengan kata lain, dalam situasi ini orang mengenal dirinya sendiri tetapi diri orang yang bersangkutan tidak dikenal oleh orang lain. Hasilnya adalah bahwa orang tersebut tetap bersembunyi dari orang lain karena rasa takut terhadap kemungkinan reaksi orang lain. Pribadi pada posisi ini akan menjaga sikap, pemikiran dan perasaannya sebagai suatu yang rahasia dan tidak akan membuka kepada orang lain. Kepribadian yang hanya mau meminta saran atau informasi dari orang lain, tapi tidak mau atau sedikit berbagi saran dengan orang lain. Kepribadian seseorang yang sangat menjaga privasinya sendiri. Yang keempat ada daerah pribadi tak dikenal, merupakan daerah misteri, saya tidak tahu dan orang lain tidak tahu, sehingga disebut daerah misteri. Orang tidak mengenal baik dirinya sendiri maupun orang lain. Pribadi pada daerah ini memperlihatkan perasaan, pemikiran atau tingkah laku baik dirinya maupun orang tidak mengetahui. Kesimpulan dari jendela Johari adalah apabila seseorang menghendaki segala ide, perasaan maupun tingkah lakunya diterima oleh orang lain, maka daerah satu, yaitu daerah terbuka, harus terbuka lebar, dan janganlah terlalu berharap terhadap diri dari orang lain. Suatu cara penurunan pribadi tersembunyi dan peningkatan pribadi terbuka adalah melalui proses penyikapan diri, membuka diri, yaitu dengan lebih mempercayai orang lain dan mengutarakan informasi kepada orang lain untuk mengurangi pribadi buta dan pada saat yang sama meningkatkan pribadi terbuka. Seseorang individu haruslah mau menerima masukan dari orang lain dan menggunakan umpan balik tersebut untuk meningkatkan ataupun merubah dirinya. Bakat. Pengertian bakat adalah kemampuan dalam diri seseorang yang sudah dimiliki sejak lahir, di mana kemampuan tersebut dapat digunakan untuk mempelajari sesuatu dengan cepat dan dengan hasil yang baik. Ada faktor perkembangan bakat yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, struktur saraf motorik yang baik. Yang kedua, faktor pendidikan formal non-formal yang didapatkan. Yang ketiga, faktor dukungan dari lingkungan sekitar terhadap bakat seseorang. Yang keempat, minat orang tersebut untuk mengasah bakatnya. Pengertian bakat menurut para ahli yang pertama dari M. Ngalim Purwanto menjelaskan bahwa arti bakat adalah kecakapan pembawaan tentang kesanggupan dan potensi tertentu yang dimiliki oleh seseorang.
Yang kedua, Kartini Kartono menjelaskan bahwa arti bakat adalah hal yang mencakup segala faktor yang ada dalam diri seseorang sejak awal pertama kehidupannya. Seiring berjalannya waktu, potensi tersebut perlahan berkembang hingga menghasilkan sebuah keahlian, keterampilan, dan kecakapan. Yang ketiga, Utami Munandar menjelaskan bahwa arti bakat adalah sebuah kemampuan bawaan dari diri seseorang yang perlu dilatih dan dikembangkan dengan sebaik-baiknya agar potensi tersebut bisa mencapai titik maksimal sesuai dengan harapan. Yang keempat, William B. Michel mengatakan bahwa arti bakat adalah sebuah kapasitas dalam diri seseorang untuk melakukan sebuah tugas sesuai dengan latihan yang sudah dijalani. Jenis-jenis bakat dan contohnya. Yang pertama, bakat umum. Bakat umum adalah sebuah potensi atau kemampuan yang dimiliki seseorang, akan tetapi yang sifatnya umum. Atau jika disederhanakan, bakat tersebut ketika dimiliki oleh seseorang masih terlihat wajar, meskipun kemampuannya di atas rata-rata. Contohnya berbicara, membaca, menulis, dan lain-lain. Yang kedua, bakat khusus. Bakat khusus adalah sebuah potensi khusus yang dimiliki oleh seseorang di mana kemampuan tersebut tidak dimiliki oleh orang lain. Meskipun ada, akan tetapi tetap memiliki beberapa perbedaan yang cukup signifikan. Contoh-contoh bakat khusus, yang pertama bakat memerial, yaitu kemampuan khusus di bidang matematika atau angka. Yang kedua, bakat verbal, kemampuan verbal yang ditunjukkan dalam bentuk kata-kata. Yang ketiga, bakat abstrak, yaitu kemampuan pemetaan seperti membuat pola, rancangan, dan ukuran. Yang keempat, bakat skolastik, yaitu kemampuan berpikir atau penalaran. Yang kelima, bakat mekanik, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan tata dan alat kerja. Yang keenam, bakat relasi ruang, yaitu kemampuan mengamati pola 2 dimensi atau 3 dimensi. Yang ketujuh, bakat ketelitian, klerikal, yaitu kemampuan meramu dan di bidang laboratorium. Yang kedelapan, bakat bahasa, yaitu kemampuan penalaran analisa bahasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu watak. Pengertian watak secara umum adalah sifat, perilaku, dan karakter seseorang yang sudah ada sejak seseorang itu lahir dan mempengaruhi pikiran serta tingkah laku seseorang. Watak juga bisa dilihat dari ucapan dan tindakan seseorang, seperti apakah dia orang yang sombong, sabar, baik hati, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menurut Borba tahun 2001, ada 7 hal utama dalam sifat baik, karena sifat baik ini juga termasuk dari watak. Yang pertama, ada empati, yaitu emosi dasar yang memungkinkan anak memahami perasaan orang lain. Yang kedua, ada hati nurani, yaitu suara hati yang membantu anak memutuskan mana yang baik dan mana yang salah. Yang ketiga, ada kontrol diri, yaitu membantu anak untuk mengendalikan dorongnya untuk berpikir sebelum bertindak. Yang keempat, ada menghargai, yaitu mendorong anak untuk memperlakukan dan menganggap orang lain itu berharga. Yang kelima, ada kebaikan, yaitu membuat anak lebih memperhatikan kesejahteraan dan perasaan orang lain. Yang kelima, ada tegang rasa, yaitu mengajarkan anak untuk menghargai perbedaan kualitas tiap individu, seperti ras, gender, budaya, suku, dan lain sebagainya. Yang keenam, ada keadilan, yaitu mengarahkan anak untuk memperlakukan orang lain secara layak, adil, dan tidak memihak, sehingga melatih anak menjadi orang yang adil di kemudian hari. Ada 4 karakteristik watak. Yang pertama, ada karakteristik sumber daya manusia unggul, seperti memiliki karakter kuat, menguasai ilmu dan teknologi yang bermanfaat, memiliki kinerja yang akuntabel, seseorang yang beriman, memiliki kecerdasan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada karakter baik, seperti memiliki kesabaran, menjaga kehormatan diri, memiliki keberanian, dan adil. Yang ketiga, ada karakter buruk, seperti memiliki watak yang kebodohan, kezoliman, syahwat, dan marah. Yang keempat, ada karakter lemah, kuat, jelek, dan baik,
Maksudnya apa? Kalau karakter lemah itu seperti penakut, pemalas, mudah menyerah, cepat kalah, tidak berani mengambil keputusan. Lalu untuk karakter kuat itu seperti teguh, ulet, pantang menyerah. Selanjutnya ada karakter jelek, itu seperti licik, egois, serakah, sombong, suka pamer, dan lain sebagainya. Yang terakhir, karakter baik itu seperti jujur, dapat dipercaya, baik hati, rendah hati, dan lain sebagainya. Kita dapat membaca watak seseorang dengan cara yang pertama, dari cara dia bersalaman. Jika saat berjabat tangan dia terasa lemah, biasanya itu dia menunjukkan sikap yang kurang percaya diri. Jika jabatan tangannya itu kuat atau erat, dia itu memiliki sifat yang ekspresif, ekstrovert, dan tidak pemalu. Lalu yang kedua, ada cara dia menghargai waktu. Orang yang aktif biasanya menghargai waktu, tidak suka mengulur-ulur waktu. Sebaliknya, jika orang yang sering tidak tepat waktu, biasanya dia dikenal dengan image yang negatif. Yang ketiga, bisa dilihat dari cara dia memperlakukan orang lain. Yang pertama, cara dia memperlakukan orang lain, khususnya seperti yang jabatannya di bawah dia atau umurnya di bawah dia. Lalu yang keempat, ada cara dia makan. Kalau cara dia makannya pelan atau lambat, biasanya itu dapat dikontrol dan dapat menghargai hidup. Lalu ada orang yang pilih-pilih makanan atau mencoba berbagai variasi makanan, itu biasanya dia berani mengambil resiko dan menyukai tantangan. Terus ada juga orang yang suka memilih makanan yang hanya dia suka saja, itu biasanya orang yang mudah cemas dan gampang emosi. Lalu ada orang yang suka memisahkan makanan dalam piring yang sesuai jenisnya, biasanya itu tipe orang yang detail dalam segala hal dan berhati-hati dalam melakukan apapun. Selanjutnya kita bisa dilihat dari cara menanggapi candaan. Orang yang santai biasanya nanggepin candaan secara terbuka dan mudah akrab. Tapi kalau misalnya orang yang mudah tersinggung, biasanya susah untuk diajak bercanda dan biasanya memiliki kepribadian yang tertutup dan tidak mudah bergaul. Lalu ada cara saat dia marah. Biasanya kalau orang yang gampang marah, mudah emosi, itu hal remeh pun dia sangat emosi. Tapi kalau orang yang penyabar, cenderung berpikir dulu sebelum bertindak. Materi berikutnya adalah tentang kepribadian. Berikut kepribadian menurut para ahli. Menurut Agus Sujanto 2004, kepribadian seseorang merupakan suatu totalitas psikofisik yang cukup kompleks dari tiap individu yang berdampak pada tingkah laku mereka yang unik. Menurut Kartini Kartono dan Dali Gulo dalam Sejarah KW mengatakan bahwa kepribadian merupakan tingkah laku dan sifat khas seseorang yang bisa membedakannya dengan individu lain. Menurut teori George Kelly, ia memandang kepribadian seseorang sebagai cara yang unik dari setiap individu dan mengartikan pengalaman yang ada di hidupnya. Menurut Gordon Allport menuliskan bahwa kepribadian sebagai sesuatu yang ada di dalam diri setiap individu yang nantinya akan membimbing dan juga memberi arahan pada setiap tingkah laku seseorang. Tipe kepribadian Carl Gustav Jung dibagi menjadi dua, yaitu ekstrovert dan introvert. Ekstrovert bisa digolongkan dengan orang yang perhatiannya diarahkan keluar dirinya sendiri, seperti mudah menyesuaikan diri di dalam lingkungan baru dan juga mudah berbicara di depan banyak orang. Sedangkan introvert justru kebalikannya, ia digolongkan seperti orang yang perhatiannya lebih fokus ke dalam dirinya sendiri. Sayang, sifat mereka cenderung tertutup dan mengalami sedikit kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Berikut menurut Elizabeth menyatakan ciri-ciri kepribadian yang sehat, yaitu seperti 1. Dapat menilai dirinya sendiri secara realistik. 2. Mampu menilai situasi dan kondisi secara realistik dan baik. 3. Mampu menilai prestasi yang diperbolehkan secara realistik. 4. Memiliki kepribadian yang bertanggung jawab. 5. Dapat mengendalikan emosinya sendiri. 6. Berorientasi dalam tujuan, yaitu tidak ada paksaan dalam apapun dari luar dan berupaya mencapai tujuannya sendiri dengan cara mengembangkan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan yang dimilikinya. 7. Berorientasi keluar atau ekstrovert, maksudnya
Memiliki sikap empati terhadap orang lain maupun masalah yang ada di lingkungan, menghargai sesama, dapat memberikan rasa nyaman terhadap orang lain, dan tidak memberikan dirinya sendiri dimanfaatkan oleh orang lain. 8. Menerima sosial, yaitu berpartisipasi dalam kegiatan sosial, mau dan ikut serta membantu dan memiliki sikap bersahabat dalam menjalin hubungan dengan orang sekitar. 9. Memiliki filsafat hidup, yaitu berarti mengarahkan hidupnya sendiri dan bersumber dari keyakinan agama yang diyakininya. 10. Bahagia. Berikut dengan kepribadian tidak sehat, yaitu mudah marah, tersinggung, menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan, sering merasa tertekan, stres, atau depresi. Memiliki sikap yang kejam serta suka mengganggu orang lain, tidak mampu menghindari dari perilaku menyimpang, kebiasaan berbohong, hiperaktif, bersikap memusuhi semua bentuk otoritas, senang mengkritik atau mencemooh orang lain, dan sulit tidur. Selanjutnya kita akan menjelaskan sedikit tentang temperamen. Jadi apa itu temperamen? Temperamen adalah cara membedakan jenis manusia berdasarkan sifatnya yang genetik dan mempengaruhi seluruh kepribadiannya. Jadi ada beberapa definisi temperamen berdasarkan perspektif para ahli. Menurut Ernest Kretschmer, jadi temperamen adalah sisi kejiwaan yang dialirkan oleh darah secara kimiawi dan mempengaruhi sisi jasmania. Menurut Galenus, temperamen adalah perpaduan sifat kejiwaan yang dihasilkan dari campuran cairan-cairan di tubuh. Lalu menurut Konstam, temperamen adalah sisi rohani yang berkaitan dengan sisi jasmania yang bersifat genetik. Berdasarkan perspektif para ahli ini, dapat disimpulkan yang menggambarkan apa itu temperamen. Di poin pertama, temperamen dipengaruhi oleh jasmania. Poin kedua, temperamen ada sejak lahir sehingga sulit dimodifikasi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Lalu, poin yang terakhir adalah temperamen adalah aspek kejiwaan dari suatu kepribadian. Selanjutnya ada 4 jenis temperamen. Jenis yang pertama ini ada sanguinis. Jadi pada umumnya ditemukan pada orang dengan tipe kepribadian ekstrovert. Ciri-cirinya adalah ceria, supel, menyenangkan, dan optimis. Meski demikian, orang bertipe sanguinis cepat bosan sehingga tidak cocok dengan aktivitas yang dilakukan berulang-ulang. Lalu jenis yang kedua adalah melankolis. Jadi melankolis ini kerap dikaitkan dengan sedih dan muram. Namun orang bertipe melankolis umumnya setia, bijak, emosional, dan sensitif. Namun orang bertipe melankolis pada dunia kerja, orang yang bertipe melankolis ini bekerja sendiri dan mudah khawatir atau sedih jika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan rencananya. Lalu kemudian yang ketiga adalah pragmatis. Jadi pragmatis ini ciri-cirinya ini ada sabar, tenang, introvert, dan mudah berempati ketika bersosialisasi, sehingga cenderung pasif ketika berinteraksi dengan orang lain. Orang bertipe pragmatis juga kerap menjauhi konflik sehingga sering kehilangan peluang untuk membuktikan kemampuan terbaiknya. Yang terakhir adalah jenis koleris. Jadi ciri-ciri yang bertipe koleris adalah ramah, mampu mengontrol situasi, serta percaya diri dan ambisius dalam mencapai tujuan, sehingga bisa meraih kesuksesan dalam kehidupannya. Namun, orang bertipe koleris umumnya mudah marah, keras kepala, tidak sabar, dan kerap dianggap sombong oleh orang-orang di sekitarnya. Lalu, slide selanjutnya di sini ada 9 tips-tips mengenal diri sendiri. Yang pertama, metode mengenal diri sendiri. Jadi ada banyak metode mengenal diri. Salah satunya adalah mengisi kuesioner. Banyak orang tidak jujur saat mengisi kuesioner mengenai dirinya, sehingga ketidakjujuran dan ketidakmampuan untuk bersikap apa adanya membuat mereka tidak menjadi diri mereka sendiri. Lalu yang kedua, jujur terhadap diri sendiri. Jujur pada diri sendiri ini adalah bersedia untuk menerima segala sesuatu apa adanya. Mengenali diri sendiri adalah belajar untuk menilai dan memahami diri sendiri dengan pikiran yang jernih tanpa dibebani dengan prasangka, harapan, ketakutan, dan perasaan-perasaan buruk lainnya. Lalu yang ketiga, memaafkan diri sendiri. Harus menumbuhkan kemampuan untuk melihat
dan mendengar apa yang dikatakan oleh dirinya sendiri agar mampu memahaminya dengan baik. Lalu kemudian yang keempat, melakukan disiplin diri. Jadi salah satu bentuk disiplin yaitu mengamati diri sendiri secara cermat, mengamati setiap perasaan, pikiran, harapan, keinginan, kegembiraan, dan lain-lain yang terjadi dalam diri sendiri. Lalu yang kelima, menjadi diri sendiri. Jadi setiap orang itu berbeda dan unik, tak ada orang yang sama. Menjadi diri sendiri melalui proses mengenal diri adalah menumbuhkan pengendalian diri, karena dalam mengembangkan dirinya, seseorang harus senantiasa berjalan pada potensi-potensi yang dianugerahkan padanya. Lalu yang keenam, melakukan kegiatan alternatif. Misalnya, ambil waktu luang, carilah suasana tenang, lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan, seperti nonton film, olahraga, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Lalu kemudian mengoptimalkan potensi bakat, mengerjakan sesuatu sesuai dengan potensi dan bakat. Anda akan menemukan kegembiraan dan energi yang luar biasa. Lalu yang kedelapan, cek kekuatan dan kelemahan. Jadi cek kekuatan atau kelebihan ini meliputi kompetensi, pengetahuan, keterampilan, komunikasi, dan kecerdasan emosional yang dimiliki. Lalu periksa juga kelemahan diri sendiri yang dianggap menjadi penghambat dalam pengembangan diri. Upayakan memperbaikinya dengan segera dan sistematis. Yang terakhir yaitu cek misi dan tujuan hidup. Jadi ini poin yang paling penting. Mengetahui misi dan tujuan hidup adalah tetap mengetahui apa yang memberi makna pada hidup dan motivasi atas sesuatu untuk diperjuangkan. Selanjutnya, evaluasi dengan yang dilakukan selama ini serta yang akan dilakukan selanjutnya sesuai misi dan tujuan hidup. Dari presentasi tadi dapat disimpulkan bahwa sangat penting bagi kita untuk dapat mengenal diri kita sendiri agar kita mampu mengetahui kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri, dan kita berharap ke depannya kita bisa secara terus-menerus mengasah kemampuan diri kita sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.